Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak engkau yang bersuka cita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita penuhi bait-Nya dengan puji-pujian. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Mari kita bersuka karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Oh, dari awal nyatakan datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami bersorak-sorai Tuhan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Boleh bersama-sama nyatakan bersyukurlah, bersyukurlah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu Bapa buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami, di mana Bapa 1 minggu lamanya Engkau telah bersama-sama dengan kami, menolong kami dan menyertai kami di dalam aktivitas kami, sehingga kami pada siang hari ini Bapa, kami hadir di tengah-tengah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian dan penyembahan yang kami muliakan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, kami mau menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu dan penyertaan-Mu Bapa yang selalu menyertai kami, di mana Bapa yang sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti
Kiranya Roh Kudus-Mu dan penyertaan-Mu Bapa yang selalu menolong kami dan memberkati kami. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu buat jemaat yang hadir pada siang hari ini dan juga yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi kami Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, banyak dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai menurut kehendak-Mu. Kami memohon pengampunan dari-Mu Bapa. Kiranya Engkau melepaskannya kepada kami Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan petugas dan pelayan pada siang hari ini. Kiranya Engkau berkati dan urapi Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami dan memberkati kami Bapa. Segala rangkaian acara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau bersama kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hormati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sepenuhnya, tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Mari kita datang dengan penuh kerinduan untuk mencari Tuhan. Biarlah hadiratnya menuntun dan melawat saudara hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami hampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari buka kedua tanganmu, katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Biar musik memuji Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Oh ya rabataka rabaya shira rabada bada 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 bada. Biar hadiratmu Tuhan hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh ya rabataka rabada bada 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 shira. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Oh, mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh ya rada bataka rabayasi, ya rada bara 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 bara. Ya rada rabayasi, Kau besar bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Oh ya mari jangan ragu Bapak Ibu, mari kita datang hampiri Tuhan, sembah Tuhan, naikkan doa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh ya rabayasi, Tuhan kami bersyukur Engkau yang masih menyertai kami dan menjaga kami pada hari ini ya Tuhan. Oh ya lebih sungguh-sungguh lagi, mari nyatakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuni dan bebaskan kami Tuhan. Haleluya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu Tuhan, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Kau baharui hidup kami Tuhan. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi, pemulihan
Tuhan, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altar. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, kemuliaan kami berikan hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya, ada bata kada bada baya segera ada bada namanya Yesus. Semua karena kasih karuniamu ya Tuhan Yesus. Semua karena anugerahmu ya Tuhan. Oh ya ada batakara ya, mari sembah lagi Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu kita datang kepada Tuhan. Oh ya ada batakara ya, kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Oh, dengan segenap hati kami bawa kepadamu korban pujian syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh ya rada batakara baya. Ampuni Tuhan atas kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan atas pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan Yesus. Kuduskan kami ya Tuhan, ubahkan kami ya Tuhan, sempurnakan jadi karya-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Biar kami memuliakan nama-Mu. Oh, ini hidup kami, persembahan kami Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kami ya Tuhan. Tuhan yang takkan pernah membuat kami kekurangan, tetapi Tuhan membuat kami berkelimpahan oleh berkat-Mu ya Tuhan. Oh ya rabaya syara rabaya darabana ya rabaya syara rabaya. Oh ya rabaya syara. Tuhan pulihkan keadaan kami ya Tuhan Yesus. Oh ya rabaya syara. Kami yang datang dalam keadaan susah Tuhan, menghampiri tahta-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kelegaan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh ya Engkau yang memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, karena kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan dan pertolongan kami ya Tuhan. Oh ya dada batakara baya dada bada. Oh ya dada batak, jangan tinggalkan kami ya Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan Yesus. Oh ya dada batakara baya dada bada.
Oh ya dapat. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga kami Tuhan, Mu menjaga, yang berharap kepadamu, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, janji-Mu setia. Kami hidup bagi-Mu Tuhan, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari Bapak Ibu saja nyatakan pujian ini. Tuhan ku percaya, dengan iman nyatakan Tuhan ku sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga kami Tuhan, tangan-Mu menjaga. Kami berharap kepadamu Tuhan, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia bagi kami, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu Tuhan, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu Tuhan, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Oh ya rabataka sikia labaya rabaya rabaya. Oh ya rabasandata sikia rabaya rabaya. Kami mohonkan pemeliharaan Tuhan oleh kasih setia-Mu yang kekal atas negeri tercinta Indonesia. Kiranya seluruh penduduk kami dilimpahi sukacita dan damai sejahtera Tuhan, serta dikaruniakan pemimpin bangsa yang bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan.
Kami berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan, yang kepada tiap-tiap orang percaya dikaruniakan penyertaan Roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah kami dipenuhi Roh Kudus untuk membangun jemaat menjadi mempelai Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat dan hikmat dalam menuntun umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa untuk pembangunan tempat kudus bagi Tuhan. Oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan secara khusus penyelesaian RAM, kiranya Tuhan terus memenuhi kami, umat-Mu dan hamba-Mu dengan berkat langit yang terbuka untuk menyelesaikan seluruh pembangunan rumah Bapa kami. Kami juga berdoa untuk penanganan judi online dan peredaran narkoba di Indonesia dan khususnya Sumatera Utara menjadi perhatian lebih serius oleh Polri. Pertobatan besar terjadi atas para pengedar dan pemakai narkoba serta pelaku judi online. Berdoa untuk perubahan besar di era globalisasi yang sangat cepat dapat disiasati dengan benar oleh setiap penduduk Indonesia, secara khusus generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 yang memberi kontribusi besar bagi bangsa. Berdoa untuk pemilihan pilkada serentak pada 27 November 2024. Tuhan yang mengangkat pemimpin yang taat, berdoa untuk damai Tuhan bagi negara-negara yang ada di Timur Tengah. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah kami yang maha besar. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Berapa banyak engkau yang diberkati sepanjang minggu ini. Haleluya. Kita semua merasakan hadirat dan berkat Tuhan. Amin. Boleh kasih senyum kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Ayo boleh sapa kiri kanannya Bapak Ibu Saudara. Kita ada keluarga di tempat ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya, ada berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir? Kami rindu melambaikan tangannya tinggi. Apakah ada? Mari melambaikan tangannya Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Puji Tuhan, mungkin malu-malu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan mengasihi kita, amin. Maka dengan segenap hati, dengan penuh sukacita kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan, kita lambaikan kedua tangan, kita katakan shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Boleh bersama-sama nyatakan shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan mulai benari bersama-sama nyatakan shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus dari awal nyatakan biar bumi
biar bumi akan berlalu. Dengan sukacita nyatakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Biar langit akan bergoncang, matahari Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti bersama nyatakan shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, kami mengasihimu Tuhan, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus, oleh Bapak Ibu saja nyatakan shalalalalala. Dengan semangat Bapak Ibu saudara. La 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 la. Yesus cinta saya, bersama nyatakan shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta, Yesus cinta semua, Yesus cinta semua. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Denganmu Tuhan. Bersama-sama nyatakan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa kami serahkan Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Nyatakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan-Mu Tuhan bagian setiap kami ya Tuhan. Bersama-sama dengan penuh iman nyatakan dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Kau yang menuntun setiap kami Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Boleh angkat kedua tanganmu berserah pada Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Nyatakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi kami ya Tuhan. Bagiku senantiasa, denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan bagi kami. Kuasa-Mu Tuhan tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar musik memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Denganmu ya Tuhan, Kau yang selalu bersama-sama kami ya Tuhan. Kami berharap kepada satu nama,
Boleh bersama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi nyatakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selam. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan kekuatan kami, denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kuasa-Mu Tuhan tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami berjalan bersama-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, tetaplah Tuhan selama-lamanya di hidup kami. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sorakan, sorakan haleluya. Haleluya, semuanya bersukacita, amin. Haleluya, sebelum duduk katakan, tetaplah bersukacita sebab Tuhan bersamamu. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan. Sebab saatnya berubah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau melepaskan hidup kami yang lama Tuhan. Biarlah kami menjadi hidup yang baru serupa dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat Kau bersamaku di dalam
sungguh-sungguh. Nyatakan pujian ini, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. ku di tangan-Mu, Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah Kau sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita katakan, Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu,
rencanamu tak pernah ditinggalkan. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Termasuk kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami mengakui kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena berkat pertolongan, kebaikan, kemurahan-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak, tidak memenuhi standar, tidak memenuhi kriteria. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena salib-Mu, kami boleh berdiri tegak hari ini di dalam kebenaran-Mu. Dan oleh karena itu kami percaya segenap seluruh rencana-Mu berlaku bagi kami. Ini doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari katakan sekali lagi. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tak pernah ditinggalkan. Beri kemuliaan bagi Yesus. Katakan haleluya. Sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau Selalu selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. glory bagimu, glory bagimu, glory. Haleluya. Haleluya. Oh rabashika dalam hantara labashandara labara. Kalau kami boleh pada siang hari ini mencicipi setetes daripada kasih dan kebaikan-Mu, itu sudah sungguh luar biasa bagi kami. Itu sudah sungguh melegakan hidup kami, bagaikan setetes air yang ditaruhkan di atas lidah orang yang kehausan. Tuhan, Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu itu mutlak, berlaku nyata bagi hidup kami. Biarlah pada hari-hari ini konsep pemikiran kami, Tuhan, terus difokuskan, diubahkan, berharap kepada Yesus selalu.
bahwasanya Yesus yang mengurusi kami, memelihara kami, menjamin hidup kami. Dan biarlah oleh karena pemahaman itu kami berserah, berjalan dengan iman dan percaya, menghormati Tuhan senantiasa. Dan pada hari-hari ini kuatkan yang lemah Tuhan di tengah jemaat-Mu di GBI Stoma Tower Tuhan. Kuatkan yang bimbang Tuhan, yang remuk, yang retak. Engkau yang membalut, Engkau yang mengobati, Engkau yang memulihkan. Bahkan Kau memulihkan total Tuhan kehidupan daripada umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau berjanji buluh yang retak terkulai tidak akan Kau patahkan Tuhan. Api itu tidak akan Kau padamkan Tuhan. Dan kami tahu rancangan-Mu begitu luar biasa, begitu tak masuk akal bagi kami. Begitu besar kasih-Mu, tak sanggup kami selami karena kami tahu siapa kami ini Tuhan. Tapi itulah, kami mengenal Kau adalah Allah yang baik, Allah yang sempurna, Bapa yang kekal. Biarlah hidup kami senantiasa ada dalam tangan-Mu. Terkhusus daripada umat-Mu yang hari-hari ini mengalami terobosan kebaikan-Mu, kami mengucap syukur kepadamu. Anak-anak kami yang studi, yang masuk ke tahap-tahap selanjutnya, Kau jadikan berhasil Tuhan. Kau pegang tangan mereka, biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami orang-orang tua sangat bangga apabila anak-anak kami, anak-anak muda bangkit di dalam Tuhan, menjadi berguna, berdampak dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, orang-orang tua, orang-orang dewasa yang mengalami terobosan bisnis usaha. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semuanya kami ucapkan syukur kepadamu. Inilah gerejamu, gerejamu yang Kau sendiri bangkitkan oleh benih iman. Gerejamu yang terus Kau pelihara sampai segenap maksud-maksud-Mu tercapai Tuhan. Ini doa kami saat ini. Taburkanlah firman-Mu tengah kami dan mampukan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Yes. Shalom Ibu Bapak sekalian. Silakan duduk Ibu Bapak terkasih. Nah Ibu Bapak sekalian, kita mengadakan ibadah perjamuan kudus pada minggu kedua ini. Sehubungan minggu lalu adanya suatu konferensi besar di Jakarta yang kami harus siapkan perjalanan ke sana. Dan kami telah menghadirinya. Ucap syukur buat dukungan yang diberikan oleh GBI Stoma Tower untuk menopang sebagian perjalanan kami ke sana. Haleluya. Dan sedikitlah boleh kami laporkan untuk apa yang kami dapat di sana. Pada waktu kami rombongan daripada keluarga besar Medan Plaza hadir di sana, berkebetulan rombongan itu sebagian besar adalah orang-orang dewasa, tapi kami tidak lupa juga membawa utusan-utusan anak muda. Dan dari tempat ini pada waktu itu kita daftarkan dengan biaya 500.000 perwakilan anak muda. Hanya saja saudara kita yang kita apresiasi, kita sangat kasihi, Gary, persiapan meja hijau, yang mana beliau akan meja hijau tanggal 12. Kita doa semuanya lancar, amin. Jadi tidak bisa dia berangkat dan digantikan oleh Ruli yang kebetulan sudah libur semester dan kembali ke Jakarta. Ruli lah yang kemudian berbaik hati menjemput saya dan Dr. Anton dari airport, mengantar balik, dan setiap hari ke SICC dan kemudian ikut menghadiri acara tersebut. Jadi saudara, pada waktu kami hadir di ibadah pembukaan yang mana situ ada 3 kali sesi pujian penyembahan dan kemudian firman, kami sama-sama hamba-hamba Tuhan merasa seperti kami salah masuk ini. Ini kayaknya kita salah masuk ini. Ternyata saudara, acara itu dihadiri dominan oleh anak-anak muda. Jadi kami merasa sedikit minder. Loh, kita ngapain di sini? Untung saja GBI Stoma Tower menghadirkan satu perwakilan anak muda sehingga gembalanya enggak kecil hati, malu sendiri saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu pada sesi ketiga, Pendeta Niko Nyoto Raharjo membagikan pengertian. Kenapa demikian? Karena inilah visi yang dia terima dari Tuhan.
bahwasanya bisa saja acara itu dipenuhi dengan orang-orang dewasa, pengerja-pengerja, pendeta-pendeta senior. Tapi bukan demikian rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah gereja hari-hari ini harus maksimal menjangkau dan membina anak-anak muda. Mengingat bahwa begitu tak terprediksinya karakter dan perilaku anak-anak muda di hari-hari ini, itu semua oleh karena adanya dunia virtual, dunia digital, yang mana boleh dikatakan anak-anak muda itu hidupnya sudah tercelup di dalam itu. Kalau kita di zaman dahulu, di zaman bahola saudara ya, waktu SD yang kita punya hanya game watch saudara ya, kita main game watch dan sebagainya. Itu pun kita hanya bisa tengok teman punya ya. Mungkin Pak Edward punya 5 waktu kecil, saya nggak punya 1 pun saudara ya, main game. Lalu di zamannya Gary, waktu dia SMP, SMA, mungkin mereka main PS. Di zaman sekarang, dari sejak bayi mereka sudah main YouTube saudara. Sehingga apa yang terjadi? Pikirannya itu semua dari YouTube dan di dalam YouTube, dari sosial media, dari virtual dan di dalam itu. Tetapi saudara, ini bukan sesuatu yang terlalu sulit bagi Roh Kudus. Amin saudara. Dan oleh karena itulah kita percaya, berhubung Roh Kudus sudah melawat kota Medan, Sumatera Utara jauh sebelumnya, maka untuk tantangan zaman inilah itu semuanya dipersiapkan. Pasti kita akan bisa berhasil menjangkau dan membina anak-anak muda bagi kemuliaan Kristus. Amin. Saudara, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, pada bulan yang lalu kita berbicara tentang karisma, karis. Saudara, mungkin di zaman dahulu, di zamannya Yunani kuno, atau di zamannya Tuhan Yesus, kata karisma itu tidak seperti kita menggunakannya di zaman sekarang. Tapi biar bagaimanapun kata karisma yang ada di zaman sekarang, akarnya adalah itu. Kalau saudara pernah mengomentari orang lain dan saudara mengatakan, wah ini penuh karisma, ada wibawa, cenderung itu adalah orang-orang yang sudah sangat terlatih, fasih dalam bidangnya masing-masing. Sehingga ketika Anda melihat orang tersebut bekerja, beroperasi, saudara bisa kagum melihat bagaimana caranya bekerja. Pada bulan lalu saya ibaratkan itu dengan bagaimana tugas-tugas yang berbeda dalam tim sepak bola. Ada karisma seorang penyerang, ada karisma seorang pemain belakang. Dengan demikian kalau seorang pemain belakang melakukan tugasnya dengan begitu keren, penonton akan sangat kagum. Wah, boleh kita katakan ada karisma. Dan kalau penonton melihat tugas yang berbeda pula dilakukan oleh seorang penyerang, penonton akan mengatakan, wah begitu keren. Tapi kalau tiba-tiba pada minggu tertentu si penyerang ingin main di belakang dan pemain belakang ingin main di depan, maka tidak akan ada karisma yang ditunjukkan karena semuanya akan belepotan. Karisma boleh kita katakan, kalau diingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dituliskan kepada Timotius, ingatlah bahwa karis itu, karunia itu sudah kamu peroleh oleh penumpangan tangan. Dan kita percaya penumpangan tangan itu adalah oleh para rasul. Kalau dia setia bertekun dalam hal itu, akan muncul karisma dalam kehidupannya. Mengerti? Katakan amin. Saudara, di hari-hari ini pastikan munculkan karisma dan pertajam terus sampai itu memuliakan nama Tuhan. Dalam apapun yang kau tekuni, apapun yang Tuhan tuntun dalam hidupmu, tetaplah tertanam komitmen, dibentuk, diasah, dipertajam, dan bangkitkan karisma bagi kemuliaan Allah. Orang akan terkagum dan disitulah orang akan melihat Kristus nyata menyala di dalammu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Dan saudara, tidak ubahnya topik pada bulan ini berbicara tentang bagaimana kita terus dipertajam. Topik daripada tema daripada bulan ini adalah time to change. Katakan bersama, time to change. Saatnya berubah. Mari kita perhatikan Roma 12 ayat 2. Suatu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita tentunya. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah.
Coba kita bandingkan sebentar dengan bahasa Inggris, be transformed. Boleh diulangi? Be transformed. Yang ada sedikit perubahan, ada sedikit perbedaan dengan bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nyata sekali dan tidak ragu. Maknanya dalam bahasa Inggris adalah bukan kita yang berubah, kita diubah. Yang mengerti katakan amin. Diubah pasif. Dengan apa kita diubah? Sesungguhnya manusia nggak bisa mengubah dirinya. Katakan amin. Engkau tidak akan bisa mengubah dirimu. Tapi Tuhan sering sekali bekerja dalam hidupmu di balik layar, dan oleh karena penyertaan intervensinya campur tangan dalam hidupmu, engkau terpaksa harus berubah. Oleh karena itu izinkanlah Dia terus menuntun engkau, memberikan pengertian, dan engkau menghadapi situasi di mana engkau harus berubah. Artinya sesungguhnya bukan kita yang mengubah diri kita, tangan Tuhanlah yang mengakibatkan kita harus berubah. Oleh karena itulah kita diubahkan di dalam Dia. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita lanjutkan oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Oke, ini ada banyak hal di dalamnya, tapi kita ambil yang dapat kita bahas aja hari ini oleh karena waktu. Dikatakan sesungguhnya tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa membedakan, supaya engkau dan saya bisa membedakan. Ngerti saudara ya? Kita dalam hidup ini harus bisa membedakan. Kalau orang Malaysia bilang membezakan. Entah kenapa bisa D jadi Z, saudara. Apa yang kita bedakan? Ini ada 3 hal penting harus kita mampu bedakan dalam hidup ini hari demi hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bisa membedakan apa yang baik. Amin saudara. Mana yang baik sama Tuhan, mana yang gak baik. Orang yang gak bisa membedakan adalah orang yang selalu bablas. Hajar saja. Gak mau tahu. Pokoknya ini kurasa baik, kulakukan saja. Oh tidak demikian ketika kita hidup di hadapan Allah dan Tuhan kita. Karena saudara, hubungan manusia dengan Tuhan adalah hubungan menyembah. Amin saudara. Ketika seorang manusia berhadapan dengan Tuhan, yang pertama respon dia adalah sembah Allah itu. Karena Allah adalah untuk disembah. Maka itu saudara, hubungan daripada Yakub dengan Tuhan itu sifatnya bergumul, bergulat. Bergulat saudara. Karena kita harus bergumul dengan segala tabiat manusia kita. Enggak gampang saudara. Kita itu menundukkan diri kita di hadapan Allah. Itulah menyembah. Karena menyembah dalam bahasa literalnya adalah sujud. Menundukkan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Jadi saudara, apapun yang kita jalani hari demi hari, kita harus mana yang baik. Kita harus ada kemampuan membedakan. Amin saudara. Kemudian berkenan, bukan hanya yang baik. Oh ini baik, ini enggak baik. Kemudian berkenan, mana yang kira-kira sedap di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ada dua macam hubungan saudara. Di dalam satu perusahaan, ini sekedar contoh, sekedar perbandingan aja supaya kita mengerti. Di satu perusahaan A, cara seorang itu boleh misalnya meningkat adalah dia lakukan semua sesuai peraturan. Sesuai peraturan pasti meningkat pelan-pelan. Di perusahaan B, ini sekedar contoh aja, bukan bilang mana yang benar, mana yang baik. Di perusahaan B, cara seorang bisa meningkat adalah bagaimana dia bisa menyenangkan. Beda saudara ya? Beda saudara, beda kan? Bagaimana dia bisa menyenangkan customer, menyenangkan semua kiri kanan dan atas bawah. Saudara, menyenangkan Tuhan adalah satu step, satu langkah, satu tahap lebih tinggi daripada tahu mana baik dan benar. Karena apa saudara? Ujung-ujungnya, dari mana kita tahu ini tahapnya naik? Karena ujung-ujungnya adalah apa? Tahu membedakan
mana yang sempurna. Oh, berarti yang berkenan itu sudah lebih tinggi dari baik benar. Kita harus tahu bagaimana kalau kita ada di pihak yang sini, lalu kita memikirkan, bagaimana ya cara bikin dia senang. Haleluya saudara. Bagaimana ya? Capek mikirkannya, iya capek, kita harus pertimbangan baru ketemu. Oh iya, aku tahu bagaimana membuat dia berkenan. Dan itulah saudara yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama. Saudara ingat ketika Salomo itu mentabiskan bait Allah. Berapa ekor lembu kira-kira dia sembelih? Berapa ekor lembu saudara? Mungkin begini saudara ya. Oke, ini ada begitu banyak ekor lembu. Udah kita bagi tugas ya, kamu sana kamu hitung. Kamu sana kamu hitung, saya sini. Kamu juga sana kamu hitung. Oke, hitung ya. 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 2001 ekor, 2002 ekor, 2000, 3024, 3000, sampai mana tadi ekornya ya? Yang sana juga gitu. Kamu udah hitung berapa di sana? Enggak tahu, saya udah ngawur ini semua. Kamu akhirnya apa saudara dikatakan dalam Alkitab? Tak terhitung lagi. Ya saudara ya, untuk Tuhan sesungguhnya enggak ada batasan semaksimalnya yang bisa buat dia berkenan. Saudara mengerti? Enggak ada batasan. Tapi saudara, yang dia minta adalah bisa enggak engkau membuat dia senang? Haleluya. Bisa enggak engkau buat dia merasa senang? Dan berikutnya adalah membedakan agar kita bisa menuju yang namanya sempurna. Ini sih baik, ini sih berkenan, ini sudah mantap. Tapi kalau mau sempurna, ya ini. Amin saudara. Dengan demikianlah saudara kita benar-benar melakukan fungsi kita sebagai ciptaan Allah. Kita menyembah Dia. Karena hidup kita untuk mengetahui mana baik dan benar, mana yang berkenan dan mana yang sempurna. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya percaya inilah kunci pertumbuhan. Apabila kita tidak terlalu sulit untuk dituntun Tuhan lewat Roh Kudusnya. Dituntun sering sekali artinya diajari. Apabila hati kita ini tidak terlalu tebal untuk menangkap bahwa ini yang baik, ini tidak baik. Kita menangkap ini berkenan dan yang ini kurang berkenan. Dan kemudian inilah yang sempurna. Saudara, apabila kita hati kita itu gampang diajari, gampang menerima, gampang mengalah juga dengan kemauan kita, maka saudara dikasih Tuhan yang dikatakan menajamkan karisma itu akan cepat tercapai dalam hidup kita. Amin saudara. Apa kira-kira yang Tuhan maksudkan untuk kita capai, untuk memuliakan nama Tuhan, itu akan segera kita boleh menemukannya dalam hidup kita. Tetapi saudara, kalau kita itu tipikal orang, yang dulu saya juga begitu saudara ya, yang sudah tahu dan tahu dan tahu, dibilangi, diajari bolak-balik, tapi tak juga, maka jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan Roh Kudus. Ya saudara ya,
Janganlah kita memiliki hati yang tebal. Ini saya perhalus, sebenarnya maksudnya bukan tebal tapi T-nya diganti B, saudara ya. Saya segan mengucapkannya. Kalau T diganti menjadi B jadi, saudara, itu semua tergantung kita. Yang setuju katakan amin. Grafiknya mau kita capai itu tergantung kita. Apakah kita teachable? Gampang diajari Roh Kudus. Amin, saudara. Dan biarlah karisma itu kita kobarkan, muncul, menjadi matang. Dan nama siapa yang dimuliakan? Nama Allah. Kita beri puji, hormat bagi Tuhan. Nah saudara, mari kita lanjutkan lebih lagi. Ada kira-kira ya 3 poin yang kita mau tangkap kenapa kita harus berubah. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita baca sama-sama, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Oke ya saudara ya. Adam itu adalah bukan lahir daripada anak manusia. Karya, produksi prototipe, produksi asli daripada tangan Allah sendiri. Ada yang namanya Adam yang terakhir, itu Adam yang pertama. Ada 2 Adam, ada yang pertama, ada yang terakhir. Siapa itu? Kristus. Nah Kristus ini dari benih Roh Kudus, tapi dia adalah Adam yang terakhir. Dia adalah prototipe, dia adalah, dia adalah gambaran sebagaimana kita semua semestinya. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, kenapa saya mau berubah? Saya mau berubah karena saya ingat tangannya itu dipaku dengan paku segini. Itu yang membuat saya mau berubah. Karena saya memandang dia. Kenapa kebebalan di hati saya ingin saya buang? Saya mau belajar Tuhan, saya mau lebih cepat, gampang kau ajar. Karena saya ingat selalu saudara, ketika dia itu kesakitan, siapa di sini yang gak percaya bahwa Tuhan Yesus kesakitan di kayu salib? Ketika dia kesakitan, bukan dirinya yang dia pikirkan, malah dia pikirkan mamanya. Karena itulah saya mau berubah, karena saya memandang apa yang harus dia lalui untuk kita. Amin saudara. Selfless, tak memikirkan sendiri. Oleh karena itu aku juga mau berubah. Aku juga mau tak memikirkan terlalu banyak diriku sendiri. Yang mengerti katakan amin. Berubah menjadi gambarnya itu. Ingat saudara, kalau Anda itu sedang tebal atau T diganti B, ingatlah betapa besarnya paku yang ditancapkan ke tangan. Sekitar segini saudara. Dan itu ditancapkan dengan saudara, dengan tidak ada satu rasa simpati pun sedikit di hati daripada prajurit Romawi. Dengan main-main, dengan tertawa, dengan mengolok-olok, mereka menancapkan itu dan menjeritlah Tuhan pada hari itu. Saudara, kalau itu saudara ingat, pasti saudara akan cepat mau berubah. Amin. Dan diubahkan pun supaya apa? Supaya menjadi seperti dia. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, secara cepat saja kita sekarang ke 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Coba kita bandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Bukan karena kita suka kali bahasa Inggris. Enggak saudara, kita sedang bertujuan membongkar maksudnya. Amin saudara. Strive, berjuang untuk full restoration. Jadi gimana ini Pak maksudnya? Saudara, kalau kita punya mobil, sering sekali orang di masyarakat itu, kenapa mereka ganti mobil? Supaya pengen menandingi tetangga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya untuk anak-anak muda, rumput, the grass, selalu lebih hijau di rumah tetangga. The grass is always greener in the neighbor.
Jadi wah dia udah ini, saya juga gak mau kalah. Nah saudara, nilai itu tidak seperti itu. Nilai itu bukan ada pada perbandingan, tapi nilai itu ada pada rancangan. Sebagaimana mobil ini dirancang, seperti itulah seharusnya. Nilai itu ada di situ, bukan perbanding. Saudara mengerti? Ini harus mengerti saudara. Kalau enggak kita enggak berhenti-berhenti membandingkan diri dengan yang lain. Coba saya berikan contoh. Ada mobil tahun 58. Oke ya saudara ya. Mobilnya sudah ada di dalam kebun, gudang di kebun. Udah berkarat. Saudara ya, kalau dibandingkan dengan mobil lain, mobil tahun lain, enggak ada nilainya. Tapi kalau mobil itu direstorasi sebagaimana itu keluar produksi tahun 58, nilainya akan sangat tinggi sekali. Kalau tidak percaya, tanya ahlinya. Suatu saat seorang pemuda datang ke FA kita pada waktu itu, dia bawa sepeda motor GL tahun 80-an. Lalu dia engkol-engkol susahnya minta ampun. Kalau kena ini bagian ini saudara, sakitnya pun minta ampun. Dan saya pernah merasakan. Lalu ini statement yang diucapkan ahlinya. Kalau ini direstorasi ke sebagaimana aslinya, nilainya akan jauh lebih tinggi daripada nilai aslinya. Bahkan lebih dari motor-motor baru lain yang ada sekarang. Saudara mengerti? Nilai itu bukan dari perbandingan. Nilai itu bicara apa yang dirancangkan pada dirimu oleh Tuhan sendiri. Amin. Dan saudara harus mengerti, kita ini prosesnya adalah dari rancangan yang sempurna. Katakan rancangan yang sempurna. Baru kita mulai menjalani hidup yang jatuh dalam dosa, katakan jatuh dalam dosa, lalu dipulihkan menjadi sempurna lagi. Itulah yang dimaksud di sini. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sempurna yang mana? Saya nggak tahu, Pak. Sempurna itu relatif, Pak. Saya nggak tahu sempurna yang mana yang mau saya capai. Sempurna yang dimaksud adalah sebagaimana engkau dirancangkan Tuhan dalam rahim ibumu. Jadilah seperti itu menurut kehendak Tuhan. Amin. Karena kita semua punya rancangan dari pabriknya. Amin. Jadi kita menuju apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam diriku. Kita terus jalani, kita terus mau diajari, kita terus nangkap mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Kita terus memandang Kristus, memandang paku yang ditancapkan. Kita mau meninggalkan keakuan diri kita, maka lama-lama ternyata kita menjadi persis seperti yang dirancangkan di pabriknya hidup kita, yaitu di surga di tangan Tuhan. Amin. Jadi saudara, ini bukan sesuatu yang kemudian kita tidak tahu mengukurnya. Sebagaimana Tuhan mau memulihkan hidupmu kembali seperti rancangannya, itulah rencananya bagi setiap kita dan pasti bisa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekali lagi berbicara tentang karisma. Karisma itu kalau kita setia pada makna adalah karunia. Adalah kasih karunia. Itu bukan kekuatanmu sendiri. Amin. Jadi, apa batas kekuatanku sendiri? Di mana letak batas kekuatan kita? Di salib. Salib adalah lambang sampai mana kekuatan kita. Sampai segitulah kemampuan kita. Sampai hanya bisa sejauh itu saya bisa capai. Dan kekuatan manusia sangat terbatas. Oleh karena ketika aku memeluk, merangkul salib itu, dan aku melintasi salib itu, aku sudah berjalan di dalam kasih karunia Allah. Amin. Ini kekuatanku yang lama. Dan aku katakan, Tuhan, memang dunia mengatakan ini bodoh, tapi Tuhan, aku sudah sangat
tahu semaksimal apa batas kemampuanku. Sekarang aku terima pengampunan darimu. Inilah batasku untuk boleh berusaha hidup benar tapi tak sanggup. Ku terima salibmu. Begitu ku terima, ku rangkul, aku melintasi salib dan aku tinggal dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia bukan kekuatanku lagi. Amin. Tapi di situ aku harus saling mengampuni. Aku harus bisa terima ini. Jangan lagi aku judgment. Di sini enggak laku judgment, di sini iya. Aku harus bisa terima dan aku harus mau lebih baik lagi. Aku harus mau tertanam. Aku harus mau diurusi, dibina. Amin. Karena Tuhan percayakan kepada kita tim pelayanan. Tuhan percayakan kepada kita gembala, benar ya? Pengajar. Tuhan percayakan kepada kita tatanan. Aku harus mau dibentuk dan pasti. Karena ini dalam kasih karunia Tuhan pasti semua rancangan Tuhan jadi. Tapi aku harus mau. Ini suatu suasana, atmosfer, realita kasih karunia. Bukan lagi di zaman yang dulu main gontong-gontokan berantem, sikut-sikutan. Kalau di sini ya sudahlah putar-putar di situ saja. Tapi kalau di sini maju terus pasti sempurna. Amin. Maka saudara dikasih Tuhan, biarlah pada hari ini kita lebih nangkap lagi. Enggak ada yang kemudian dirugikan apabila kita tinggal dalam kasih karunia. Semua kita itu memang enggak ada yang sempurna. Ada orang yang mengatakan, gereja itu munafik. Kadang-kadang kita setir mobil ada di cat orang di tembok, gereja itu munafik. Kata, apa sih? Saudara, Tuhan datang bagaikan dokter. Apakah untuk orang sembuh, orang sehat? Tuhan datang bagaikan dokter untuk orang-orang sakit. Semua kita ini, saudara, memerlukan salib. Kalau ada di sini yang sempurna, value, moral sempurna, nggak perlu Tuhan. Mohon maaf, langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Perfect semuanya, moral, value-nya, lahir batin sempurna, masuk surga, saya jamin. Tapi karena nggak ada yang seperti itu dan semua kita terbatas, maka kita perlu Tuhan. Kita perlu salib. Oleh karena saudara, biarlah ini mobil saudara, ini mobil entah tahun berapa. Kalau mobil ini ada di suatu gudang, di ladang dan berkarat, nggak ada nilainya. Apalagi dibanding dengan mobil-mobil yang ada sekarang. Tapi biarlah kita seperti program restorasi Allah, dipoles terus, digarap terus oleh Roh Kudus. Amin saudara. Maka kita menuju restorasi penuh. Dan firman Tuhan sangat tegas berkata, yaitu apa? Usahakanlah, strive, berjuanglah untuk apa? Full restorasi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Ada satu poin lagi mungkin. Karena keterbatasan waktu saya singkat saja, saya persingkat. Kita ke Matius 9 ayat 17. Rencana Allah, kenapa kita harus terus berubah? Mari kita lihat dalam ayat ini
Di situ dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara yang kasih Tuhan, elang ya, yang notabene elang itu sering dijadikan simbol negara, karena elang itu ada di puncak menurut ilmu biologi ya, piramida makanan itu. Nggak ada yang bisa memburu elang. Ada sih, katanya burung gagak kadang-kadang mau mengganggu elang, tapi elang itu emosinya tenang. Dia mau ganggu aja. Nggak pernah dia terusik seperti saya. Kalau saya masih suka tensi, kolesterol, apalagi kalau ada menghadapi berbagai kasus, saudara, tung gitu ya. Tapi kalau elang beda. Kalau elang itu saudara ya, dia diganggu gagak apa sih ini? Apa yang dia lakukan? Dia naik aja lebih tinggi. Bingung burung gagak yang kehabisan oksigen, dia cabut lagu. Elang sama sekali tak terusik. Tapi elang pun mencapai batas tertentu, dia harus mengganti bulu-bulunya. Artinya apa? Dia harus mengakui ada batas kemampuan yang kemudian harus diperbaharui. Bolehkah saya menggunakan analogi ini untuk setiap kehidupan kita? Enggak ada di antara kita yang saya kenal, khususnya para jemaat-jemaat yang dekat yang sering ceritakan pengalaman hidupnya, perjuangannya. Terlebih lagi pengerja-pengerja yang menceritakan segala problema. Enggak ada kita itu yang mulus kuat terus. Setiap kita akan selalu menghadapi masa di mana kita angkat tangan. Karena problema, karena tantangan yang terlalu berat. Ya saya ingat ya beberapa tahun yang lalu Bapak Wakil Gembala juga menceritakan bagaimana tantangan begitu berat waktu di masa pandemi itu sangat berat. Tapi Tuhan mengantarkan kita melalui semuanya. Jadi begini saudara, anggaplah masa yang terlalu berat untuk kau terima itu, sebenarnya Tuhan sedang menuntun kau seperti elang untuk berdiam diri dan diperbarui. Perbarui, renew, reset. Supaya apa? Supaya anggur baru akan dituangkan ke dalam diri. Amin saudara. Karena anggur baru itu tak akan dituangkan ke dalam dirimu sebelum engkau diperbarui. Saudara, anggur itu berbicara apa? Itu bukan berbicara mabuk-mabukan saudara ya. Walaupun kalau over, yang namanya over kan gak baik saudara ya. Itu bicara kekuatan, kebugaran dan semangat. Kemampuan baru itu simpelnya. Katakan kepada kiri kanan, anggur baru adalah kekuatan baru. Katakan sekali lagi, anggur baru adalah level kemampuan yang baru. Pertanyaan, siapa yang gak mau itu? Amin. Semua orang pasti butuh level yang baru, level kemampuan baru. Nah, Tuhan sangat tahu. Ibaratnya kalau kamu masih masih kantong lama, saudara, kita kurang begitu familiar ya dengan kantong ya. Kalau sekarang kita main tumbler aja semua ya. Semua udah bawa botol aqua, tumbler. Kalau zaman dulu kan tempat penyimpanan begini, terbuat dari kulit. Kalau saudagar-saudagar itu naik onta dari titik yang satu berjalan 100 km, inilah tempat nyimpan minumannya. Dan demikian juga anggur disimpan di dalam itu. Nah kalau mereka baru panen di kebun anggurnya, baru itu diolah, difermentasi jadikan wine, anggur yang segar. Kemudian mereka ambil tempat penyimpanan yang lama ini, firman Tuhan katakan apa? Robek, sia-sialah terbuang. Dan tadi anggur berbicara tentang kekuatan baru dan kemampuan yang ekstra dari sebelumnya. Maka Tuhan sangat tahu, ini harus tunggu dulu sampai new wine skin itu terbentuk. Sering sekali dalam hidup kita ini. Ada orang yang melalui sakit penyakit. Wah,
ini kok bolak-balik sakit penyakit. Nah, kalau kita memiliki konsep Tuhan punya rancangan, pasti rancangannya baik. Mungkin dia sedang memperbarui. Agar apa? Anggur baru bisa kita tampung dalam hidup kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara, di dalam kasih karunia kita tenang dan aman. Amin saudara. Kita saling melengkapi, saling menasehati. Tidak membanding-bandingkan diri karena semua kita punya karisma yang berbeda dan memuliakan Tuhan melalui itu. Dan kita temukan rancangan Tuhan untuk masing-masing kita direstorasi penuh oleh Tuhan. Biarlah pada bulan ini kita berikan hati kita untuk selalu mau berubah. Amin saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan ku mau selalu bersyukur. Kita persiapkan diri untuk masuk perjamuan kudus. Bagi ibu bapak yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh memberikan isyarat untuk dilayani para pelayan Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tuhan, apabila kami sekali lagi mau boleh memiliki kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau di hadapan-Mu, kami sangat bersyukur Bapa. Pada hari ini Tuhan, Kau mengangkat segala pelanggaran kesalahan daripada GBI Stomo Tower, dan bahkan Kau memulihkan Tuhan kebenaran dalam hidup kami. Berikan kami kesempatan untuk maju terus, dan biarlah gereja-Mu ini bertumbuh Tuhan, dan membawa hormat bagi nama-Mu. Apa yang kuterima daripada Tuhan kuteruskan kepadamu. Pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti. Setelah mengucapkan syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan. Mari dari hati kita, bahkan dengan tangan yang terangkat, kita boleh menyampaikan syukur. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mari naikkan syukur, naikkan syukur. Oh, naikkan syukur buat rumah tangga, naikkan syukur buat keluarga, naikkan syukur buat orang tua, naikkan syukur buat anak-anak, naikkan syukur buat pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih lagi Tuhan, naikkan syukur buat bisnis, naikkan syukur buat usaha, naikkan syukur buat pelayanan. Oh Rabba Shandat, oh terima kasih. Oh Rabba Shandat, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan syukur bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bola bala 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 bala. Pujilah namamu ya Tuhan. Biar perkenananmu yang lebih lagi turun atas setiap jemaat GBI Utomo Tower Tuhan. Engkau mempertajam hidup kami dan hati kami. Engkau menyingkirkan dari hati kami sifat-sifat bebal. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau begitu mudah memberikan petunjuk kepada kami. Dan kami mau melakukannya sesuai firman-Mu. Dengan demikian kami pasti bertumbuh. Perubahan terjadi dalam hidup kami. Dan anggur baru Tuhan, kiranya Engkau tumpahkan, limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami angkat tangan kami tujukan untuk para pemimpin negeri kami, Bapak Presiden dan juga wakilnya. Dan juga kami angkat tangan untuk pelantikan di bulan 10 Presiden daripada negeri ini dan juga wakilnya. Engkau memberkati seluruh lembaga pemerintahan, khususnya lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan lembaga-lembaga daerah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Curahkanlah kekuatan-Mu bagi negeri ini. Dan biarlah segenap pemimpin penanggung jawab daripada unsur-unsur bangsa ini bertanggung jawab di hadapan-Mu, melaksanakan tugasnya, berjalan sesuai hikmat Tuhan, dan membawa negeri ini ke dalam kondisi yang semakin baik. Bahkan kami angkat tangan kami tujukan untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo di Jakarta, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, dan juga Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno. Engkau berkati mereka, keluarga mereka, pakai mereka, pelayanan mereka Kau percayakan lebih lagi. Kiranya Tuhan Kau mengurapi mereka dengan kekuatan baru untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Demikian juga dengan seluruh pengerja daripada GBI Utomo Tower. Aku berdoa Tuhan adakan pembedaan, sehingga Tuhan orang boleh melihat Tuhanlah yang berjalan memimpin hidup kami. Dan terlebih lagi seluruh jemaat yang ada, Engkau membela perkara-perkara yang muncul, Engkau menyertai, Engkau berikan perlindungan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu untuk Kau bentuk, Kau angkat selalu dalam kehidupan mereka.
Dan bahkan kami mintakan perlindungan sempurna dalam kuasa Roh Kudus dan bahkan di dalam darah Yesus. Terima kasih ya Allah. Kami angkat tangan, kami tujukan untuk kota kudus-Mu Yerusalem, dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan, mencurahkan berkat damai sejahtera shalom yang berlimpah-limpah untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Dan Tuhan, sebentar kami berpisah, sebelumnya kami menyiapkan dan akan mempersembahkan sebagian yang merupakan berkat dalam hidup kami. Kami berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan saat ini limpahkanlah berkat kekuatan-Mu sekali lagi dalam hidup kami. Kasih-kasih Tuhan, terimalah anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, persekutuan manis indah bersama Roh Kudus, itulah menjadi milikmu hari ini, berlaku sampai esok bahkan sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan Amin. Tuhan berkati saudara, God bless. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop, boleh meminta kepada Asar dan pengerja yang bertugas. Dan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saat ini bersama saya Kevin Benaya Raja Gugu akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja kita berjalan dengan baik. Kami informasikan bahwa saat ini sedang tahap finishing rumah doa Jabu Bolon dan Tionghoa, finishing rem yaitu jembatan atau akses menuju main hall gereja kita, dan finishing akses jalan di bawah rem, dan clearing untuk pembuatan chapel. Dan di minggu kedua ini kita membawa persembahan untuk pembangunan gereja kita. Mari beri yang terbaik. Mari ikuti kembali malam doa pujian dan penyembahan dalam Etnik Batak secara online pada hari Rabu 17 Juli 2024 pukul 19.30 WIB melalui live streaming YouTube dan Facebook fanpage Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Kiranya tayangan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam rangka menyambut ulang tahun Keluarga Besar GBI Medan Plaza ke-31, akan diadakan bakti sosial pelayanan kesehatan bagi jemaat dan terbuka juga untuk umum. Yayasan Surya Kebenaran Internasional bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, beberapa rumah sakit, puskesmas, organisasi gereja, STT Pelita Kebenaran, tim konselor GBI Rumah Persembahan, dan WBI dengan beberapa layanan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dasar, pengobatan umum, pelayanan KB, kesehatan paru dan ronsen, pap smear, IVA tes, pemeriksaan mata, saraf, THT, donor darah, dan konseling diadakan pada hari Kamis 18 Juli 2024 pukul 9 sampai dengan 15 WIB di GBI Rumah Persembahan, Jalan Jamin Ginting, kilometer 11,5, nomor 65, Medan. Dan kegiatan ini akan diikuti oleh seminar kesehatan dalam ibadah WBI pada pukul 10 WIB di hari yang sama. Mari sebarkan informasi ini kepada keluarga, tetangga, teman, atau rekan kerja Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, layanan ini gratis dan terbuka untuk umum dengan membawa fotokopi KTP atau kartu keluarga. Terbuka juga untuk KTP dari daerah lainnya. Kehidupan orientasi melayani yaitu KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas, yaitu kelas KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah,
Kali ini akan segera dibuka kelas KOM seri 100 khusus minggu di GBI Medan Fair yang akan dimulai tanggal 28 Juli 2024. Diadakan setiap hari Minggu pukul 14 sampai dengan 16 WIB di GBI Medan Fair. Dan akan segera dibuka juga kelas KOM seri 200 khusus minggu di GBI Tabernacle of David yang dimulai tanggal 4 Agustus 2024. Diadakan setiap minggu pukul 14 sampai dengan 16 WIB di GBI Tabernacle of David di BNG Tower, lantai 3 di sebelah JW Marriott Hotel. Syarat mengikuti kelas KOM seri 200 yaitu sudah lulus KOM seri 100. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini gratis dan terbuka untuk umum. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2024. Kelas BPN ini akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan 29 September 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai dengan 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Formulir pendaftaran pernikahan dapat diperoleh di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja. Hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan 16 WIB. Hari Sabtu pukul 9 sampai dengan 14 WIB. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center gereja nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza bekerja sama dengan Pramita Lab memberikan potongan biaya sebesar 20% kepada seluruh anggota jemaat yang akan mengadakan pemeriksaan di Pramita Lab Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Medan. Bagi jemaat yang berminat, dimohon untuk membawa kartu anggota jemaat atau KAJ Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Bagi yang belum memiliki KAJ, boleh membawa surat penghantar atau formulir dari Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Mina Sitepu di nomor berikut ini. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Metanoia, kesiapsediaan mengubah cara pandang sesuai dengan kehendak Allah, termasuk cara pandang kita tentang sesama dan alam semesta. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Demikian warta tambahan. Terima kasih kepada pengkhotbah kita yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu FA atau Female Altar yang ada, yaitu ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ewa di Jalan Taben nomor 3 pukul 19 atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBI Stomotor dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat jam 18.30 bertempat di ruang ibadah ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau dengan Bapak Ewa di nomor handphone 0813 6545 4703. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 546 041 9176 atas nama Jemaat GBI Stomotor. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan rem di GBI Rumah Persembahan dapat memasukkannya ke dalam amplop dengan keterangan rem atau via transfer dengan menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Stomotor atau dapat scan barcode yang tertera di banner. Jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GBI Stomotor melalui media sosial YouTube GBI Stomotor. Jemaat dapat like, subscribe serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Gedung Stomotor menerapkan peraturan dilarang merokok.
Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya, serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu memberikan persembahan, boleh masukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa minggu depan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.